terkait tentang pembukingan hotel. Karena memang ada perubahan, terhadap peraturan-peraturan terhadap, umroh. Banyak, sekali travel yang memang, bisa langsung mengambil direct ke hotel atau bisa langsung ke vendor-vendor yang terpercaya yang memiliki kredibilitas atau, secara online atau OTA seperti Agoda dan lain-lain. Setiap tahun selalu ada aja yang ternyata ketika sampai di hotel, hotelnya tidak ada. Hotelnya kamarnya tidak, available dan pihak hotel pun melempar sana sini. Tips dan trik booking hotel murah dan aman. Hindari peak season. Nah, ini peak season ini tuh yang biasanya bulan Muharram, Rabiul Awal, hari libur akhir tahun biasanya. Awal tahun biasanya. Kemudian bandingkan harga, jangan lupa bandingkan harga di OTA. Tetap bandingkan harga di OTA karena OTA kadang murah, kadang mahal. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Ilallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada webinar bersama Imani Academy pada malam Ahad yang diberkahi oleh Allah. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kita akan masuk ke webinar kita pada malam hari ini, di mana kita akan mencoba mengulik mengenai bagaimana kiat-kiat memesan hotel gitu ya, bagi Bapak Ibu yang berencana untuk melakukan umroh mandiri agar nantinya dapat mencegah terjadinya masalah ketika melakukan umroh secara mandiri di kemudian hari. Nah, jadi di sini kita menghadirkan narasumber kita. Jadi ada Ustadz Ibnu Darussalam. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ustadz Zikri. Di sini juga ada direct dari Al-Mushkah Golden by Raudat Group, Mr. Ahmad Saad. Good evening, Mr. Ahmad. السلام عليكم يا بوس، كيف حالك؟ طيب؟ طيب اوكي كويس. الله وعليكم السلام إن شاء الله. الله يبارك فيك حبيبي. Taufik barakallah. Oke, baik. Jadi langsung saja masuk dulu ke topiknya. Jadi ini akan dimulai dari perkenalan dulu dari Mr. Ahmad ya, betul ya, Mr. Ibnu. Dan setelah itu nanti akan dijelaskan pemaparan materi tentang kiat-kiat untuk mencegah supaya tidak terjadi kesalahan saat booking hotel agar menimbulkan masalah ketika kita melakukan umroh secara mandiri. To Mr. Ahmad, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أحب أول شيء مش عارف أنتوا قادرين تتكلموا عربي ولا لا؟ إن شاء الله أنا شوية قادر. إن شاء الله أنا أوفق لك أسوي ترجمة في مستمعون. الله يبارك فيك. أول شيء أحب أشكر أستاذ ذكري على دعوته الجميلة دي، إحنا نلتقي إن شاء الله في زوم اليوم، وسعيد إن أنا أكون مع حضراتكم اليوم وأشارككم عن العمرة وعن الفنادق وعن التأشيرة. عندي سؤال إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى من ربنا إن اللقاء ده يكون سبب في رفع الكفاءة في العمرة، وأي خدمة تحتاجوها مننا إحنا جاهزين إن شاء الله. أستاذ ابنه. Saya bantu terjemahkan. Mr. Ahmad berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Terima kasih kepada MC yang telah membawakan
acara ini, Tafadhal ya. Ustadz Fikri. Insyaallah kita akan memulai dengan penjelasan mengenai hotel baik di Mekah maupun di Madinah. Tafadhal ya Ustadz. فليتفضل يا أستاذ أحمد ممكن نستمر. تمام، شكرا. بنتكلم في إن العمرة في السنوات الأخيرة دي اتغير الشكل فيها بناء على نسك وتغييرات كتير جذرية حصلت. فإن شاء الله لما يكون في حجز أو شيء لازم أول شيء تتأكد إن أنت واخد من حد مضمون، وتكون واخد من فندق كويس، لأن ده يساعد المعتمر إن شاء الله. وكل شيء الوقت السعودية بتسعى ليه إن تكون كل حاجة تحت إدارة برنامج واحد اللي هو نسك. اتفضل يا أستاذ ابن عمر. Tamet menyampaikan bahwasanya akhir-akhir ini, yakni 5 tahun terakhir ini telah terjadi perubahan besar terhadap pelayanan umroh, terutama munculnya nusuk yang mana ini membuat kita sedikit lega, terutama bagi travel maupun umroh mandiri. Kenapa? Karena di nusuk itu membuat kita lebih aman, dan beliau menyarankan untuk tetap memilih vendor-vendor atau syarikat-syarikat perusahaan yang memiliki kredibilitas. تفضل يا أستاذ. طبعا في حاجات كتير بتواجه الشركات العمرة في أندونيسيا، مخاطر إن هو يكون واخد الحجز من مندوب أو واخده مش دايركت من فندق أو مش دايركت من شركة كويسة معروفة. ممكن يكون في أشياء برضو كمان لتأخير سداد أو تغيير في بيانات الحجز أو مشاكل في تذاكر الطيران، فكل ده بيأثر برضو في الوقت الحالي على العمرة وعلى القطاع بتاع العمرة. Ya, bagi travel maupun umroh mandiri, sekarang memang ada perubahan. Kadang bisa kita melalui vendor atau kita bisa langsung ke pihak hotel, di mana tetap kita mempertahankan dari kredibilitas dengan adanya nusuk. Kemudian beliau juga menjelaskan dari sudut pandang terhadap permasalahan-permasalahan keresahan-keresahan yang pada hari ini, yaitu tentang tiket naik, kemudian ada perubahan hotel yang signifikan yang membuat travel maupun umroh mandiri ini banyak yang berpikir 2 kali untuk memarketing atau melaksanakan tugas umroh tersebut. Jadi beliau menyampaikan banyak keresahan-keresahan yang terjadi di bulan ini terhadap umroh karena ada banyaknya peraturan yang baru dikeluarkan oleh Saudi. Dilanjut mungkin slide-nya. فليتفضل Ustaz Ahmad. Setelah terbang. تفضل Ustaz. في شيء كمان يعني أهم شيء إن أنت وأنت بتاخد الحجز إن شاء الله تكون بتتعامل مع جهة موثوق فيها. يعني ما تبصش على السعر دلوقتي وتخسر قدام الرحلة أو تخسر حجز فندق أو تكون واخد من مندوب أو من بلوكر ما عندوش أي هوية ولا عنده أي مصداقية. والحمد لله إحنا بنتميز، يعني إن إحنا موجودين، لنا مكتب في أندونيسيا، لنا مكتب في السعودية، فإن شاء الله الأمور بخير يعني. وبنساعدك إن أنت تكون واخد حجزك مؤكد مطمن، حتى لو في أي مشكلة لا قدر الله بنعرفك قبلها بفترة كافية إن في مشكلة في الحجز أو في مشكلة في الفندق أو لأي سبب من الأسباب يكون في تواصل. مش بنديك الحجز وخلاص ونروح، يعني بنتابع معاك لحد يوم الدخول. في مناديب موجودة في مكة، في مناديب موجودة في المدينة، بيتابعوا الحجز، بيردوا عليك دايما بكل أريحية، بيردوا عليك لو في أي مشكلة، ونسأل الله عز وجل إن يكون ده في ميزان الحسنات إن شاء الله. Beliau juga menyampaikan terkait tentang pembukingan hotel, karena memang ada perubahan terhadap peraturan-peraturan terhadap umroh. Banyak sekali travel yang memang bisa langsung mengambil direct ke hotel atau bisa langsung
mengambil ke vendor-vendor yang terpercaya yang memiliki kredibilitas atau secara online atau OTA seperti Agoda dan lain-lain. Tapi beliau juga menyampaikan pentingnya adanya mandub atau orang yang menjaga ketika check-in, karena banyak permasalahan-permasalahan jamaah umroh atau umroh mandiri ketika check-in kuncinya ternyata tidak tersedia atau kuncinya tidak available atau tidak ada kuncinya ketika sampai di hotel. Maka dari itu Ustadz Ahmad menyampaikan bahwasanya insya Allah melalui acara ini beliau menyampaikan bahwasanya pentingnya memilih vendor-vendor yang amanah terkait pemilihan hotel dan adanya orang yang selalu standby ketika di hotel. Itu penting sekali. Tafadhol Ustaz Ahmad. Lalu belok kanan ke Jalan Taman Menteri Subenol. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهو زي ما أنا بتكلم في إن أنت ما تبصش النهارده إن أنت تاخد حجز فندق رخيص أو من بلوكر مش من شركة كويسة وترجع في الآخر تقول دي الشركة نصابة أو الشركة حرامية. لا، أنت لازم برضه تشوف أنت بتاخد حجزك من مين وتتابع معاه، واحنا معاكم ان شاء الله. ودلوقتي نسك الحمد لله يعني كويس شويه، هو صعب اي نعم، لكن هو يضمن دحين اتعمل ليضمن حج المعتمر وحج الشركه اللي هي واخده منها الحجز او زي كده. Ya, Mr. Ahmad juga menyampaikan dengan adanya nusuk ini, kita ulangi, dengan adanya nusuk ini sangat-sangat membantu. Jadi mohon diperhatikan nusuk yang diambil itu dari hotel-hotel yang terpercaya gitu. Nah, kalau misalnya ngambil hotel A harus nusuk dari A. Beliau juga menyampaikan tetap berhati-hati terhadap perusahaan-perusahaan yang memonopoli atau menipu. Biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang menipu dengan memberikan nusuk ini dan itu, tapi terjadi berbagai masalah di kemudian hari. Seperti itu. Falyatafaddal. Mungkin di slide tadi ganti. Tafaddal, Rahmat. فين بقى أنجي؟ أنا هتكلم بس طول اليوم، هاتهم. تاني يا مستر أحمد. تكلم إليك فين بقى أنجي؟ نبغى نتناقش نتشاور، يعني أنا جاهز لأي سؤال. إن شاء الله نحن في شرح أخرى مع أستاذ بنجي. نعم. ممكن تستمر ولا في حاجة تاني ولا كيف؟ أنا جاهز لأي سؤال، يعني شوف أنتوا تحتاجوا أسئلة أو تحتاجوا أي شيء. يعني بالنسبة لك يكفي يعني؟ لا يعني، لكن أنا أتكلم لو في أي سؤال، يعني أنا جاهز للاستفسار. إن شاء الله فيه فرصة للسؤال إن شاء الله. Mungkin dilanjut lagi? Makanya aku kesini mau beli itu, masalahnya maunya yang muter-muter gitu loh. Saya pesennya apa? Ibu itu jangan dicoba di mute, Bu. Nggak ada suaranya. Aku nggak mau nanti kena radiasi. Pusing banget. Untuk MC tolong di mute. Mana? Mana di sini? Ayo, Ra. ممكن في نصيحة للنفر حملة أو العمرة mandiri. ممكن ada yang nasihat. أهم شيء تختار الشريك بتاعك على أساس ثقة وخبرة، مش سعر كويس أو سعر رخيص بس. يعني لازم تختار حد يكون موجود دايما، يكون عنده فريق موجود يتابع معاك، يشوف المشاكل، يحل المشاكل. حجز وخلاص أو يأكد لك حجز وخلاص ويسيبك ويمشي. ومثلا تكون تختار الفندق بعناية، تشوف
في الفندق، يعرض على الناس موقع الفندق. كل الأمور دي تكون واضحة وصريحة من البداية، لأن الناس بتيجي مثلا من بعض الشركات يقول لك احنا مثلا مختارين فندق سنود أجياد أو كده، والشركة يعلم حجز في مكان تاني. مش لازم يكون البروكر نفسه أو الشركة نفسها هي اللي تكون خطأ، أحيانا بتكون الشركات حتى من أندونيسيا هم اللي مفهمين الناس خطأ. Tamam. Misal Ahmad juga menyampaikan bukan tentang masalah harga. Ya memang harga murah itu memang sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah kepastian terhadap hotel tersebut. Karena jamaah datang ke tanah suci itu untuk beribadah, bukan untuk menghadapi masalah-masalah baik administrasi atau hotel. Maka beliau menyampaikan pilihlah mitra atau vendor yang memang profesional, transparan maupun bertanggung jawab. Pun bisa direct langsung ke hotel atau vendor. Terkadang ada beberapa vendor juga yang biasanya mampu tiba-tiba ada bermasalah seperti itu. Jadi beliau menyampaikannya vendor itu memumpuni gitu. Gak semua vendor juga punya misalnya punya semua hotel seperti Senut gitu. Senut Hajat itu bisa mungkin beberapa syarikah yang megang seperti itu. Jadi memang dari segi harga banyak vendor-vendor yang sangat kompetitif untuk masalah harga. Namun balik lagi beliau mempermasalahkan bukan hanya harga, tapi pentingnya kepastian karena jamaah datang itu untuk beribadah bukan mencari masalah lagi, terutama masalah administrasi maupun hotel. Jadi baik jamaah travel maupun jamaah umroh mandiri itu diperhatikan kembali terhadap vendor yang dipilih. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut dari saya tentang ini vendor-vendor tersebut. Mungkin slide-nya selanjutnya. Bertanya enggak? Untuk MC bagaimana MC? Baik Pak, mungkin boleh ditaruh di kolom chat dulu Pak. Oh, oke. Nanti supaya akan dikumpulkan pada sesi tanya jawab. فليتفضل يا مستر أحمد. نعم أنا جاهز لأي سؤال من ممكن في ممكن تعرف أن المشكا جولدن شركة بتبع حقكم؟ المشكلة الشركة موجودة في السعودية، وموجود مكتب إن شاء الله قريب نحن كنا شريك مع شركة في هنا في بكاسي، إن شاء الله قريب في مكتب في طنجران في بمولان إن شاء الله. وهدفنا إن إحنا نكون شركة مش بتقدم بس فندق أو بتبيع فندق بس، هدفنا إن إحنا نبني شراكة طويلة المدى وتقديم خدمة احترافية مع كل الايجنت. وان شاء الله يعني احنا موجودين دايما في اندونيسيا، في المعارض موجودين دايما في اي وقت. استاذ ريسمان طبعا اتقابل زيارة كم مره في روسيا، وموجودين يعني دائما ان شاء الله نقدم خدمة احترافية وطويلة المدى. يعني بنقدم كمان إن إحنا يكون في تعاون وترابط مع الشركات، مش بس إن إحنا بنبيع لهم فندق بس، لا دائما إحنا بنيجي هنا لو موجودين بنروح للشركات اللي شغالين معانا، يكون في صلة رحم، نزورهم دائما، ندوهم تحديث الأسعار، تحديث الإمكانيات، تحديث الفنادق. فدايما يعني الحمد لله بنتمنى ان احنا يكون في صلة دايما بيننا وبين الشركات، والله موفق. Baik, tamam syukran. Mr. Ahmad menyampaikan bahwasanya beliau salah satu direktur di Al-Miska Golden. Beliau juga di bawah pengawasan langsung dengan muasasah Saudi seperti Rodatul Nabi dan Al-Mikot Group. Kemudian beliau juga menyampaikan adapun ingin membooking hotel dan membutuhkan bisa menghubungi nanti di admin, atau kita juga ada kantor juga di Mekah. Dan beliau juga menyampaikan beliau sudah pernah berjumpa dengan Ustadz Rizman baik di Malaysia, di Mekah, salah satunya
customer setia beliau. Beliau hadir sepertinya di sini. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa kita menjunjung tinggi tentang amanah. Walaupun beliau juga menyampaikan pembukingan selama ke beliau ini alhamdulillah tidak ada permasalahan, dan selama ini beliau menjunjung rasa amanah dan percaya satu sama lain. Insyaallah beliau sudah berbagai negara untuk membuka booth baik di Indonesia maupun Malaysia. Kita juga ada di Maroko, kemudian di Mesir. Adapun di Indonesia, alhamdulillah booth selalu kita buka di Raffles setiap tahun. Jadi alhamdulillah, insyaallah mengenai kredibilitas, insyaallah kita menjamin bisa menjamin untuk kredibilitas tidak adanya peluang atau penipuan atau semacam scam di kemudian hari. يكفي يعني مستر أحمد. نحن نستمر في برنامج تاني. ما في مشكلة عادي. Tamam. Sudah cukup MC kata Mr. Ahmad, insyaallah dilanjutkan. Baik, alhamdulillah kita bisa lanjutkan. Mungkin dengan pemaparan dari Ustadz Ibnu. Tafadhol, Ustaz. Baik. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, saya Ibnu Darussalam sebagai salah satu praktisi vendor hotel Saudi, yang mana saya sudah hampir 4 tahun bekerja di bawah bimbingan muassasah Saudi, Mr. Ahmad Saad, Al-Miskah Golden, Rodatul Mulabi, dan Mikot Company. Boleh dilanjut? Di sini banyak banget kasus booking hotel-hotel yang mana jamaah itu merasa kecewa. Di sini bisa dilihat bahwasanya banyak jamaah-jamaah yang ternyata bookingan hotelnya di-cancel secara sepihak tanpa diberitahu. Ini banyak banget. Saya pun mungkin di sini banyak yang mengalami permasalahan-permasalahan ini. Bahkan saya setiap tahun selalu ada aja yang ternyata ketika sampai di hotelnya tidak ada. Kamarnya tidak available, dan pihak hotel pun melempar sana sini. Ya, jadi banyak banget berita-berita baik dia lewat vendor maupun lewat Agoda atau Ota maupun direct ke hotel. Kadang memang ada permasalahan-permasalahan di sistem dari mereka. Nah, nanti kita bisa lanjut dijelaskan di slide selanjutnya, silakan. Boleh dilanjut. Nah, jadi dari kerasa-kerasahan terutamanya untuk travel ataupun war mandiri dengan khawatirnya keresahan-keresahan terhadap hotel yang apakah ada nih kamar atau tidak, maka penting banget hotel itu merupakan salah satu pondasi dari umroh mandiri maupun umroh travel. Kenapa? Karena pengeluaran atau pembiayaan paling terbesar selain tiket, terutama tiket, yaitu adalah hotel. Jadi kalau misalnya tiket nggak bisa diotak-atik, tiket misalnya harga 20 juta, 18 juta, 19 juta, kita masih bisa otak-atik di bagian hotel. Nah, jadi hotel itu terutama harganya sangat murah. Mungkin teman-teman tahu, ya lebih tahu. Dan terutama di Mekah, kemudian kalau di Madinah sangat-sangat terbatas, bukan sangat-sangat murah, sangat-sangat terbatas. Bedanya Mekah sama Madinah, kalau Mekah itu sangat murah, tapi kalau Madinah sangat terbatas. Jadi kita susah nyari harga murah. Jangankan nyari harga murah, nyari kamarnya aja susah. Itu kalau itu yang sering terjadi di event-event high season, yaitu di tahun baru atau acara keagamaan ya. Kayak misalnya acara Syiah itu acara Maulud,
Maulid Nabi, nah itu biasanya hotel-hotel di Madinah terbatas. Nah ini ada slide selanjutnya yaitu tentang alur pembuatan visa umroh. Nah sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Mr. Ahmad, Mr. Ahmad menyampaikan ada peraturan baru yaitu nusuk. Nah nusuk ini sangat-sangat membantu banget buat jamaah umroh maupun travel untuk menghindari scam. Tapi apakah nusuk itu menjamin? 99% yes. Kalau saya mengatakan 99% yes. Karena ada nanti problem di mana nusuk itu tidak bisa menjamin. Kok bisa? Insya Allah saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah ini kita lihat dulu, mungkin teman-teman juga tahu tentang pembuatan visa umroh, di mana kita harus booking hotel dulu, kemudian nanti ada vouchernya atau HCN-nya, kemudian kita baru serahkan ke provider baru mengajukan agreement, setelah mengajukan agreement baru di-approve dari pihak hotel, setelah di-approve pihak hotel visa akan terbit. Jadi simple sebenarnya kalau sudah berpengalaman, tapi kalau yang baru rasanya tuh pusing, rasanya mumet, rasanya tuh aduh ini gimana gitu, bingung harus apa. Sebenarnya simple karena apa? Karena alur inilah yang membuat kita tenang di kemudian hari akan ada hotel atau tidaknya. Boleh slide selanjutnya? Mungkin slide selanjutnya, admin. Oke, bagaimana sih cara booking hotel umroh? Nah ini ada 3 nih, tadi kan sudah disampaikan oleh Mr. Rahmat, cara booking hotel umroh terutama buat yang umroh mandiri, ini oke banget pakai otak atau online travel agent. Di situ ada Agoda, Booking.com, Traveloka, yang mana mudah diakses. Kemudian ada vendor atau melalui broker hotel, yang mana ini merupakan mitra resmi hotel dari Saudi yang bekerja sama dengan hotel tersebut. Kemudian booking langsung atau direct ke hotel. Nah, kontaknya hotel ini bisa kita cari di website atau di Maps atau segala macam lah. Cuman memang bagaimana nih cara bookingnya? Kalau di otak, apakah ada resiko? Ada. Vendor ada. Ya, booking hotel langsung juga ada. Ya, cuman kalau yang booking langsung hotel ini resikonya nggak susah otak ataupun vendor. Kenapa? Karena kalau otak itu kita nggak ada penjamin. Tadi kan kata Miss Rahmat dia bilang untungnya ada vendor, itu kita ada orang atau bahasanya apa gate yang selalu standby 24 jam ketika di Mekah. Jadi kalau misalnya kuncinya nggak dapet nih, kita langsung tanya mana nomor orang yang ada di hotel, langsung dibantu sama perwakilan dari vendor tersebut. Dan sedangkan kalau yang OTA ini sering banget terjadi cancel secara sepihak, apalagi pihak OTA ini kadang suka di teleponnya iya Bapak nanti kita follow up segala macam, ini sering banget kayak begitu. Nanti kita follow up, ternyata tidak ada jawaban dari pihak OTA tersebut. Jadi sebenarnya OTA ini bagus, namun sangat-sangat menakutkan gitu, sangat menakutkan untuk umroh mandiri ya. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba di cancel secara sepihak ini kita yang bingung. Pun kalau udah ada nusuk pun nggak ngejamin, ternyata udah dapat nusuk nih dari otaknya gitu, dari otak, ternyata sampai di hotel sistemnya mengalami kegagalan sistem atau kesalahpahaman sistem. Jadi coba diulik lagi kalau di otak ini, ditakitkan lagi, diyakinin lagi, atau misalnya bagi umroh mandiri bisa sewa mutawif untuk memastikan ketika hari H bookingan tersebut ada. Jadi otak ini sebenarnya bagus banget, harganya bagus banget, tapi perlu diperhatikan kembali kredibilitasnya. Karena memang otak selain murah ya, mudah juga, murah dan mudah. Dan bagaimana untuk approve nusuknya? Apakah bisa? Bisa banget kalau lewat otak. Misalnya nih di Agoda kita mesen hotel Grand Almasa. Nanti kita udah mesen, udah oke, udah payment, langsung chat via chat customer CS-nya si Agoda bilang saya udah mesen bla bla bla, saya minta nomor resmi hotel untuk pengajuan agreement nusuk. Nanti diberikanlah sama beliau sama pihak CS-nya nomor untuk approve. Nah nanti kalau gimana cara ngajuin approve? Ya udah kirim pesan ke ke nomor yang telah diberikan oleh CS, nomor
nomor hotelnya, kirim data-data untuk peng-approve-an nusuk. Nanti di-approve. Yang mudah banget, 24 jam kelar. Yang susah banget, 3 hari seminggu nggak kelar. Jadi OTA ini sangat-sangat bagus ya, harganya juga murah. Namun dibalik lagi bagaimana kita mensiasatinya agar berjalan lancar, kayak gitu aja sih. Kemudian kalau booking langsung hotel ini memang agak sulit ya, karena memang harus ada perwakilan, ya mungkin dan payment-nya juga kadang harus di hotel langsung. Jadi ya opsi paling bagus ya OTA kalau nggak vendor, karena kalau vendor biasanya ada perwakilan di Indonesia, kayak gitu. Boleh lanjut di slide selanjutnya? Boleh lanjut slide selanjutnya. Oke nih, tabel perbandingan vendor. Jadi saya sebagai salah satu perwakilan dari Saudi Muassasah, saya tuh mengalami berbagai pengalaman yang baru gitu mengenai harga-harga hotel. Ternyata begini dan begitu. Di slide-nya di sini ada ketersediaan. Kalau di OTA itu terbatas, tidak semua hotel Saudi. Kemudian kalau vendor lebih lengkap termasuk hotel eksklusif. Kenapa sih OTA itu terbatas, hotelnya nggak semuanya ada? Ya karena kebanyakan pihak hotel males bekerja sama dengan pihak ketiga seperti OTA ini. Kenapa? Karena selain sistemnya ribet, ya, terus uangnya juga nggak cair-cair. Ya, kemudian banyak kesalahpahaman. Ya kayak gitu karena sistemnya contoh ya kayak misalnya saya punya teman dari Mira aja. Tuh dia cerita sedikit cerita ada jamaah mandiri. Tapi udah di-proof nusuk. Jamaah mandiri datang tiba-tiba nusuknya hotelnya nggak tersedia, nggak available, full. Terus pihak hotel bilang, "Saya tidak bisa bertanggung jawab." Kenapa? Karena di sistem saya udah dari awal full book, tapi di OTA itu masih available. Nah, ini berarti kesalahan pihak ketiga karena sistemnya tidak update. Nah, bagaimana terus akhirnya yaitu pihak CS-nya menggantikan hotel lain, kalau nggak salah lebih jauh deh. Atau mengembalikan, ada pun kasus yang lain dikembalikan uangnya 100%, kayak gitu. Itu pun ya alhamdulillah dibalikan 100%. Ada yang nggak dibalikan, nggak bertanggung jawab, akhirnya bingung. Pihak kota pun ditelepon malah lempar-lempar, hanya bilang menunggu dan menunggu. Jadi kenapa sih pihak nggak banyak di OTA? Yaitu alasannya karena memang sistemnya yang bikin riuh, sistemnya yang nggak update. Jadi mereka tuh saling berhubungan nggak update. Dan sebenarnya buat yang suka OTA ini, kalau saran saya kalau misalnya mau pesan itu jangan terlalu sering ngecek. Nanti dia ada pricing apa gitu, bahasanya apa ya? Dia bakalan akan meningkat terus harganya. Jadi misalnya hari ini kalian lihat tanggal 23 sampai 25 Grand Al-Masa, besok lihat lagi, besok kan nanti di OTA bakal ada perubahan kenaikan harga. Kenapa? Karena kalian terlalu sering melihat tanggal tersebut. Jadi dia ada permainan juga kayak gitu. Kemudian akses informasi kalau di OTA itu secara itu lebih mudah ya. Kalau broker itu hanya kalangan tertentu seperti travel atau agent segala macam. Jadi emang vendor ini belum terlalu menggaungkan ya, terutama buat umroh mandiri. Kenapa kadang mereka tuh males gitu, bahasanya bukan males ya, apa ya, bahasanya kayak riuh gitu. Karena kalau umroh mandiri kan cuma 2 packs, 4 packs atau 5 packs gitu kan. Buat approve nusuknya kadang mereka harus beginilah begitu gitu. Jadi ada beberapa vendor yang seperti itu. Kemudian approval visanya tergantung hotel masing-masing ya. Karena ada hotel yang cepet banget, sekilap angin gitu ya. Ada yang mudah banget ya. Terutama kalau OTA ini ya. Terutama kalau OTA ini. Kalau saya pribadi oke aja sih, kemarin ada yang cepet, ada yang susah itu yang bisa. Kalau yang vendor ini ya bisa, syarat utamanya visa umroh ya. Sebenarnya ya syarat utamanya visa umroh juga bisa sih, lebih enak ya. Biasanya vendor sekalian udah ngambil aja sekalian sama visa umroh biar nggak ribet nusuknya. Nah, itu lebih oke sih. Kalau saya lebih oke kayak gitu. Visa umroh plus hotelnya di-approve-in kayak gitu sama hotelnya sekalian, itu lebih oke. Kemudian paket makanannya kalau di OTA tuh bahkan room only ya.
room only atau BB biasanya. Jadi kalau vendor itu udah pasti full board, udah pasti. Kemudian harga FB-nya itu lebih mahal atau tidak tersedia. Biasanya kebanyakan nggak tersedia ya. Dan lebih mahal, sekalipun tersedia di hotel harganya lebih mahal dinaikin lagi. Karena tuh selama ini saya tahu ya gitu, ternyata hotel itu agak bahasanya apa ya, agak bermain juga gitu dengan harga, ngelihat orang Indonesia dimainin lagi harganya kayak gitu. Jadi ya begitu deh, Saudi itu tidak selamanya ya tempatnya suci tapi selamanya menyucikan orang-orang tersebut gitu. Kemudian di vendor itu lebih kompetitif dan terjangkau. Ya kalau vendor kayak kita gini allotment, kita itu jujur ya, bulan Juli ini kita tuh hampir mungkin harganya setengah harga dari OTA. Misalnya di OTA 2 juta, kita bisa jual 1 juta di bulan Juli. Kenapa? Karena kosong banget. Kosong banget yang nggak banyak, maksudnya nggak sebanyak di awal-awal tahun lalu. Kenapa? Karena kenaikan pesawat itu. Naiknya tinggi banget itu pesawat, jadi banyak yang mundur akhirnya. Banyak yang mengundurkan tanggal. Kemudian promo dan diskon, kalau OTA kan emang harganya variatif ya. Kalau vendor itu kita itu tergantung tanggal, lihat dulu kalau tanggalnya kosong ya kita kasih harga murah. Tapi kalau misalnya lagi full-fullnya kita mau nggak mau kasih harga mahal kayak gitu. Jadi kita tuh biasanya kayak bermain cuman ya melihat situasi gitu. Jadi kalau ditanya adakah harga valid, harga paten, sebenarnya enggak sih. Mungkin ada press list pun bisa harga lebih murah dari itu gitu. Misalnya kalian dapat harga 550, nanti sampai di lapangan mau mesen bisa aja harga turun 520, 510. Kayak bulan-bulan ini tuh yang Senut Ajat aja itu kita bisa turun mungkin 15% atau 25% ya. Bahkan Mira Ajat kita jual tuh murah banget. Ya 320 room only. Padahal harga aslinya itu bisa 380. Banyak pun yang di Madinah pun juga sama. Kita Abu Toba kita jual 220 padahal harga aslinya itu 300. Itu mau nggak mau kita jual daripada kamar kita kosong kayak gitu. Jadi kalau vendor itu tergantung tanggalnya. Kemudian boleh dilanjutkan dulu. Slide-nya boleh dilanjutkan. Oke, ini contohnya bedanya vendor sebelumnya. Mohon maaf. Ini ya. Oke. Booking Oktober 2026. Jadi vendor versus OTA gitu kan. Kalau vendor kan saya ingatkan lagi yang room press list ini sebenarnya bahkan yang 15 Juli sampai tanggal 1 Juli itu kemarin kita jual di harga press list, di bawah harga press list. Mau nggak mau. Kenapa? Karena banyaknya kamar kosong di punya kita. Jadi kalau di OTA tuh kata ya udah misalnya harga segitu, bahkan harganya bisa naik, nggak turun, jarang turun kalau OTA. Kalau kalian terlalu sering klik atau mencari nama, misalnya Grand Nama di OTA di Agoda lah, kalian cari nggak jadi beli, mau payment, cari lagi nggak jadi beli mau payment, tuh bakalan ada kenaikan ya mungkin 0,5%, 1%, walau alam, tapi setahu saya tuh pasti bakalan ada kenaikan. Dan kalau di OTA kan biasanya kan hari-hari tertentu ya, kayak misalnya di awal bulan belinya atau di hari Senin Selasa gitu. Begitupun tiket ya, termasuk tiket. Ya kalau tiket itu kan makanya kenapa bulan Oktober, November, Desember itu kenapa sih selalu mengalami kenaikan atau kepadatan hotel. Kenapa? Karena salah satunya Saudi Airlines itu suka ngasih harga pesawat itu setengah harga. Nah itu kalau yang suka buka otak ya, itu kalau lagi hari ulang tahunnya Saudi tanggal 23 September ya kalau nggak salah, 23 September itu selalu ngasih harga termasuk tiket cepat semua dikasih harga 50%. 50%. Makanya banyak tuh yang travel harganya kok murah banget ya bulan Oktober, November. Ya itu karena pesawatnya murah. Yang seharusnya dapat 18 juta, 15 juta, dia jual di OTA dapat 9 juta. Bahkan teman saya yang Solo itu, yang dari Solo waktu itu ya, Solo sampai ke Saudi tuh, itu dapat 5 juta. Itu real itu nggak bohong. Saya ngurusin sendiri semua-muanya bantu dia. Jadi real 5 juta PP Saudi. Dan banyak banget travel yang jual harga murah pada saat itu. Nah makanya kalau lihat nih di bulan Oktober, November, Desember banyak travel yang masih ngasih Saudi Airlines PP direct dengan harga murah, yaitu mereka nunggu hari ulang tahunnya Saudi. Kayak gitu tuh. Kalau di OTA kayaknya nggak ada sih, nggak tahu ya kalau di OTA kalau nggak salah dapat harga
50% atau enggak? Setahu saya sih enggak. Cuman kalau tiketnya, tiket kereta atau tiket pesawat itu murah kayak gitu. Kalau hotel pun dari kita vendor suka ada diskon juga untuk orang ulang tahun Saudi kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, bahaya asal booking hotel di otak nih. Biasanya visa tidak bisa keluar. Kalau tahun lalu tuh, kalau Ramadan ya tahun ini kemarin tuh banyak kan begitu beli di otak akhirnya nggak mau beli visa plus BRN. Kayak gitu. Jadi approve nusuknya bukan dari hotel tersebut yang dia pilih otak. Nah, ini visa tidak bisa keluar, hotel tidak bisa memberi approval, visa tidak keluar mahal terpaksa pakai BRN. Lebih tinggi sekarang nggak salah hampir 4 nggak salah visa plus bayarnya. Jadi nggak approval dari hotel, misalnya ngambil hotel Ramada nggak bisa nge-approve, akhirnya beli visa plus BRN. Nah, apa sih risikonya? Ada dong risikonya, itu salah satunya disidak ya. Kebanyakan tuh kalau misalnya dilihat nih, ini approvalnya mana, agreementnya mana, hotel apa, hotel B, tapi dia tinggal di hotel A, loh beda, akhirnya disuruh keluar, cari jangan di hotel A kayak gitu. Dan ini banyak banget kayak begitu. Dan kalau sekarang sih kalau nggak salah masih ada yang begitu ya. Maksudnya bahkan dia tuh minta agreementnya gitu. Jadi kalau misalnya mau beli visa plus BRN di luar, jangan lupa minta bukti agreementnya, bukti approvalnya. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalau ditanya tiba ada approvalnya nih, Ramadan ya udah bilang dia tambah. Pokoknya itu penting banget buat umroh mandiri, catat baik-baik kalau visanya keluarnya pakai BRN, jangan lupa minta voucher ya, vouchernya, bukti bookingannya atau agreement sama bukti bookingan. Biasanya CL bahasanya, confirmation letter gitu, CL dan BRN. CL dan agreementnya. Kemudian muasasah kena sanksi, iya banget, kemarin tuh saya udah beberapa kali kena sanksi. Banyak kok kayak Hisan Jizazi termasuk yang udah berkali-kali. Hisan Jizazi yang kenal tuh pasti tahu lah, Hisan Jizazi udah berkali-kali di offin, di banned ya. Dan itu sangat-sangat sulit sekali ya. Kenapa? Karena kalau kita di banned, di offin, sistem kita yang kasihan jamaah-jamaah umroh lainnya gitu. Jadi kalau yang membuat visa BRN ini hati-hati, dan bagi teman-teman yang menjual visa di luar sana itu hati-hati juga karena banyak sekali yang kaburan kayak gitu. Makanya saya sebagai vendor pun juga sangat berhati-hati, terutama bagi jamaah yang suka kaburan karena banyak istilah visa sendal jepit ya. Bagi teman-teman yang tahu, visa sendal jepit itu ya visa yang kaburan, mereka kabur gitu. Kabur dan gak balik lagi, dan itu bikin perusahaan muasasa didenda, biasanya denda 100.000 apa 200.000 gitu. Boleh dilanjut slide-nya? Oke. Jebakan booking hotel non OTA nih. Hotel tidak konfirmasi sesampainya di Saudi, kode booking tidak terdeteksi atau pembayaran belum masuk ke sistem hotel atau terdampar tanpa tempat menginap. Ya, ini banyak nih mafia hotel penipu. Banyak sih. Sekarang itu banyak teman-teman ya, maksudnya ya kan banyak ya warga Indonesia yang di sana sekarang kan yang merangkap jadi broker gitu, bahasanya jadi apa ya, biro jasa. Itu banyak banget. Termasuk mutawif itu banyak, atau mahasiswa itu banyak kayak gitu. Tapi tetap hati-hati ya, karena kita nggak bisa dia benar gitu. Ya tempatnya suci tapi tidak mensucikan orang. Banyak kok mutawif yang nyata penipu. Saya terang-terangan aja, banyak mutawif atau tolib ya mahasiswa gitu ternyata nipu. Jadi tetap berhati-hati sekali lagi. Kalau misalnya memang ada yang menawarkan dengan harga murah, nggak dimasuk akal gitu, dicek di harga broker sama OTA tuh nggak masuk akal gitu harganya, misalnya setengah harga dari itu ya, karena ustadz pun bisa aja jadi penipu ya. Bahasanya ustadz kan, gelar itu kan gampang diambil ya, gampang disebutkan gitu. Cuman ya itu kembali lagi lebih hati-hati ya. Dan pasti lagi cari yang pasti-pasti aja. Kalau menurut saya kalau beda harga sedikit misalnya 20 real, 30 real gitu, ya nggak masalah lah, yang penting aman. Kalau menurut pemandangan saya ya, karena kebanyakan orang yang udah nyari, ya Allah 10 real aja bedanya, 10 real aja masih nyari yang murah di bawah 10 real gitu.
Akibatnya apa? Akibatnya ditipu. Dia tuh banyak banget kayak begitu. Ngelontang-ngelantung sana sini, termasuk travel ya. Makanya banyak travel zaman sekarang yang tutup mendadak. Banyak travel yang tutup mendadak, ada yang ditangkap lah segala macam ya karena mereka salah mencari harga-harga murah akhirnya ditipu. Ini nggak ada uang untuk memulihkan akhirnya ya jamaah yang kena sasaran. Jadi kayak gitu. Ya, ini salah satu jebakan hotel ini yang bikin travel-travel bangkrut sebenarnya karena sering ditipu. Pun travel yang ya misalnya yang udah terlihat baik, terlihat wah, terlihat kredibilitas ternyata tidak menjamin. Banyak seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada ya ke audiens untuk lebih pintar memilah-milih. Pun gimana caranya ya bisa dilihat di gate kontak. Kalau saya sih pribadi lihat dulu di gate kontak. Kalau nggak ada di gate kontak ya coba hati-hati. Cari lagi di websitenya, ada websitenya nggak, atau misalnya ada grupnya nggak, terus ada nomor yang lain bisa dihubungin nggak, kayak gitu. Jadi banyak tips-tips langkahnya gitu. Jangan apa ya kadang kalau misal dari orang gitu kan, rekomendasi dari orang nyata nipu juga gitu. Kita nggak tahu, dan orang misal teman kita dapat rekomendasi teman, kata ada rekomendasi ustadz ini bla bla bla, nyata menipu. Itu bisa aja kejadian kayak gitu. Nah itu udah banyak sering seperti itu. Kita lanjut mungkin. Tips dan trik booking hotel murah dan aman. Tadi udah saya sebutkan ya, salah satunya ya hindari peak season. Nah ini high season ini tuh yang biasanya bulan Muharram, Rabiul Awal, atau misalnya high season itu bulan Rajab. Biasa ya 27 Rajab itu bulan Rajab. Kemudian hari libur akhir tahun biasanya. Awal tahun biasanya. Kemudian bandingkan harga, jangan lupa bandingkan harga di OTA. Tetap bandingkan harga di OTA karena OTA kadang murah, kadang mahal. Kemudian vendor, kemudian hotel langsung. Kalau hotel langsung agak sulit ya pastinya. Kemudian verifikasi di Nusuk. Nah, kalau verifikasi di Nusuk itu biasanya ada di Mova. Mova Nusuk ya, bisa dicek hotel-hotelnya. Tapi biasanya kalau yang di OTA sih udah verifikasi Nusuk ya. Kemudian pilih travel umroh mandiri terpercaya. Cari agen-agen travel yang bisa umroh mandiri dan terpercaya. Selalu meminta perlindungan kepada Allah. Yang kelima itu cek kontak dan hindari jika mencurigakan. Nah ini saya bilang get kontak, cari, lihat Instagramnya, lihat websitenya, atau ada nomor yang bisa dihubungi, atau datang ke tempat langsung, atau ya itu sih palingnya dari saya. Kemudian ya selalu meminta perlindungan kepada Allah. Jangan lupa sholat 2 rakaat ketika mengambil keputusan besar, karena umroh itu merupakan keputusan besar untuk meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Oke, kita lanjut. Rekomendasi hotel. Nah, ini pihak dari admin ya. Silakan Vanessa Footlock. Baik. Di sini kita akan bersama-sama ya mencoba untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah dengan antusias mengikuti webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah akan bisa bantu dijawab oleh Ustadz Ibnu ya, Ustadz. Baik. Ini jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ada berencana untuk memesan hotel untuk keperluan umroh mandiri, nanti bisa langsung mencoba untuk menghubungi nomor kami ya di 0812 2021 5758. Nah, kemudian ini juga ada yang pernah menginap ya di hotelnya Miskah. Ini salah satunya dengan Ustadz Resman. Mungkin boleh di-share Ustadz untuk testimoninya. Silakan Ustadz. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya kenal Ustadz di saat lama, dan alhamdulillah apabila saya menginap di hotel ya aman-aman aja semuanya, semua berjalan dengan baik.
sesuai apa yang diinginkan oleh jamaah dan pelayanannya pun bagus, kan? Dan selalu dimudahkan. Maka itu saya insya Allah ya sering juga kontak Mr. Abu Saad, kan, dan tanya kabar, dan ya cuma kemarin waktu di Raffles saya nggak hadir karena kurang sehat gitu. Tapi saya merasakan Al-Miska apa salah satu daripada grup Rauda Malawi itu memang fantastik lah. Jadi jamaah jangan ragu-ragu lah kalau apabila berkomunikasi atau pesan tentang hotel apa semua, insya Allah diberi yang terbaik. Dan malahan ya kalau sering mengambil vendor dengan Al-Miska, ya itu akan diberikan pelayanan khusus. Itu daripada saya, kita semua daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Resman. Oke, saya mesti lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Pak Iwan ya, kalau untuk masalah book hotel dengan nusuk app, itu apakah bisa dipercaya dan tidak akan dihilangkan bookingnya saat kita check-in? Mungkin tadi apakah sudah terjawab, Ustadz Ibnu? Afwan? Iya, kalau tadi pertanyaannya apa? Booking hotel dengan nusuk app ya? Apakah bisa dipercaya dan tidak hilang bookingnya pada saat kita check-in? Kalau itu, wallahu alam saya belum tahu ya. Tapi ada beberapa teman yang sudah merasakan dan mencoba dan oke-oke saja, tidak ada permasalahan. Cuman yang bermasalah itu harganya. Harga di nusuk app itu lebih mahal, lebih pricey dibandingkan harga otak maupun harga vendor. Jadi coba kalau memang mau dengan nusuk app, coba lebih dicari lagi mungkin di TikTok atau di Instagram atau sosial media lainnya, karena saya sendiri pun belum mengalami langsung ya, cuman dapat dari teman-teman aja. Cuma kalau dari saya mendingan lebih baik otak sih, lebih baik otak dibandingkan nusuk app. Karena kalau nusuk app tuh harganya lebih pricey, setahu saya lebih mahal. Cuman dari sisi keamanan saya tidak tahu ya. Mungkin aman, cuman beberapa teman oke-oke aja, cuman saya nggak bisa mengatakan oke aman gitu. Karena memang ini ke sistem masing-masing. Karena nusuk app itu ingat sistem. Nusuk app itu sistem. Jadi nusuk sistem dan sistemnya itu banyak, dan di nusuk ini banyak sistemnya si nusuk ini suka banget kadang maintenance, kadang ini, kadang itu gitu. Jadi yang namanya sistem itu kadang sulit kita tuh buat buat memastikan apakah benar atau tidak gitu. Tapi setidaknya kita punya bukti gitu di app nusuk kalau kita tuh udah booking gitu. Wallahu alam ya, mungkin sistemnya sama seperti OTA juga, nggak jauh beda. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Nurasia ya. Nah, ini mungkin terdengar sedikit paradoks ya. Kalau misalnya mau request visa itu minimal harus ada hotelnya dulu. Dan kadang-kadang tuh mungkin kalau kita mau pesen hotel ada yang nanyain udah ada visa atau belum gitu ya. Nah itu kira-kira apakah ada pengalaman serupa yang ditemukan di lapangan, Ustadz? Oh ya, buat teman-teman juga kayak mau sharing atau misalnya mau menanggapi atau menyangga itu nggak masalah banget kalau dari saya ya. Tapi kalau misalnya memang dari pribadi saya misalnya ada yang jawaban saya yang kurang spesifikasi atau tidak benar atau misalnya kurang tepat, ya boleh disanggah. Kemudian tadi kan pertanyaan apakah sekarang kan approve hotel dulu ya baru visa terbit. Iya benar, approve hotel dulu baru visa terbit. Tapi banyak ada travel gitu yang dia visanya diterbitkan dengan approval lain. Jadi bahasanya gimana nih? Dia misalnya hotelnya Ramada, tapi karena hotel Ramada ini tidak mengeluarkan approve agreement, dia pakai approval yang lain di hotel di Azizia, misalnya Hotel Alif
ya pakai approval itu. Jadi makanya ada sering banget namanya visa plus BRN. Artinya visa yang menggunakan yang menggunakan approval atau agreement hotel lain. Yang mana berarti antara agreement dan tempat tinggal yang Anda tempati itu tidak sama. Misalnya agreement-nya Hotel Sawaid, tapi Anda tinggal di Ramada. Itu sering banget terjadi. Emang kenapa sih kayak begitu? Banyak banget masalah travel seperti itu, terutama masalah keuangan. Jadi mereka lebih mengutamakan yang penting visa keluar dulu deh, hotel belakangan aja. Kita nyari hotel yang murah aja nanti kayak gitu. Karena ketiadaan uang biasanya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Sat. Baik, Ustaz Ibnu. Nah, ini untuk tadi kan untuk cek keamanan broker terpercaya ya. Nah, kira-kira apakah ada pengalaman gitu, misalkan kalau mungkin kurang lebih saya juga ngerasa nih, saya mau cari broker buat mesen hotel itu secara kredibilitas mungkin seperti ngecek kontak-kontak kita, atau mungkin udah pernah pengalaman nggak, Ustaz? Kalau misalnya nih kita awam gitu ya, terus mau nyari gitu, kira-kira ke siapa nih kita bisa mempercayakan pemesanan untuk hotel-hotel seperti ini? Kalau dari saya ya, untuk mencari kredibilitas vendor-vendor ya, terutama ya mungkin nanti bisa ke Rihla ya, sahabat Zam-Zam ini, sahabat Iman ini, Rihla Imani. Karena memang dengan ownernya Ustadz Panji saya sudah sudah bermuamalah. Gimana tips-tipsnya sih? Apa sih tips-tipsnya kalau dari saya? Terutama get kontak ya. Mengutamakan get kontak. Kalau dari get kontak nggak ada, coba cari media. Ya, karena sosial media kan banyak kayak Instagram atau web. Atau misalnya dia punya grup besar atau enggak di WhatsApp. Kalau dari hal-hal tersebut nggak ada, mendingan cari yang lain aja gitu. Karena atau kalau misalnya takut langsung aja ke travel. Biasanya travel emang harganya lebih pricey ya, lebih mahal. Cuman menurut saya nggak masalah sih buat yang mandiri banget kita kali. Gitu kalau misalnya nggak ada lagi ya bisa aja ke sahabat Zam-Zam Iman ini ya, Rihla Iman ini untuk menanyakan gitu. Insya Allah kita berusaha untuk tetap amanah karena memang kita pun ingin usaha kita tuh long term ya, terus berlanjut, nggak yang nipu segala macam yang akhirnya bermasalah, bangkrut segala macam. Kita alhamdulillah sudah hampir 5 tahun, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ini satu lagi nih dari Bapak Anton. Kalau misalnya terjadi karena ada kejadian nih di mana kita udah booking hotel, ternyata qadarullah waktu sudah sampai di lokasi itu broker dari vendor itu udah dapat dihubungi gitu ya. Dan posisinya kita dari sana, tapi kita cuma pegang BRN-nya gitu. Nah itu kira-kira apakah ada saran mungkin apa yang perlu kita lakukan gitu ya untuk atau mungkin pencegahannya gitu deh supaya kedepannya tidak mengalami hal-hal seperti itu, Ustaz. Iya nih, ini sering banget kayak begini nih. Ini banyak banget kayak begini. Saya pun pernah gitu awal-awal juga ngalamin seperti ini. Ya, jadi nama kita tuh nggak muncul di hotel ya, karena memang semuanya kan BRN kan nomor bookingnya kan yang pegang kan si broker dong, ya kan. Sedangkan si broker itu nggak susah banget nih dihubungin gitu. Kalau saran saya ya, kalau misalnya dia umroh mandiri, tapi ini si broker ini dia terpercaya gitu, maksudnya sebelumnya udah berhubungan, maksudnya udah terhubung gitu. Komunikasinya udah oke awal-awal misalnya. Kalau saya tetap tunggu di hotel, tunggu ya itu dengan sabar. Atau misalnya kalau misalnya dia di Mekah duluan ya udah kamu ke Mekah ke musola aja, ke Masjidil Haram dulu. Karena biasanya broker itu baru baru hidup gitu, bahasanya tuh pada asar gitu. Jam 3, jam 4 tuh mereka tuh baru on handphonenya. Ya. Atau di biasanya tuh HCN ya, bahasa HCN-nya tuh keluar sehari gitu, hari H. Hari H entah sebelum zuhur itu udah keluar atau 1 hari sebelumnya bahkan ada yang udah keluar kayak gitu. Jadi kalau buat yang umroh mandiri memang kan dapat confirmation letternya nih, bukti pembayaran segala macam.
Tapi nanti kan di hari H kan kode bookingnya kan beda ya, nggak sama. Biasanya kalau yang bintang 3 ya, kita nggak ngomongin masalah bintang 5. Kalau bintang 3 tuh kode bookingnya ini beda nih. Nah, minta H-1 HCN-nya atau pas hari H kalau bisa jauh-jauh, misalnya jam berapa ya, misalnya sampai hotel jarak hotel misalnya 3 jam 4 jam, minta dihubungin terus gitu. Ya kalau misalnya enggak juga ya qadarullah, biasanya kalau saya sih mensiasatinya saya naruh barang dulu di resepsionis, kemudian kita sholat dulu aja gitu, sholat di Ka'bah ya gitu. Kayak kalau dari saya sih seperti itu, mungkin ada tambahan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Nah ini juga dari Pak Panji. Untuk pengalaman ya, seperti ada customer yang pesan dinusuk, ternyata pas sampai di hotel, pihak hotel tuh bilang belum ada yang masuk dari dinusuk gitu, sehingga jemaahnya malah pesan langsung ke hotel, jadi pesan ulang. Nah ini kira-kira saran untuk kedepannya Ustaz. Yang saya berkali-kali bilang, masalah sistem itu kita nggak bisa aman, karena sistem apalagi nusuk kali-kali itu dia sistemnya. Emang nusuk itu buat apa aja sih? Nusuk itu buat ngeluarin raudhah, buat beli apa tuh hotel juga bisa. Terus juga nusuk juga bisa ngeluarin buat visa ya, kalau yang udah punya usernya. Jadi nusukin itu segala masanya. Dan itu dari si umroh tersebut gitu. Nah, masalahnya nusuk ini Saudi ini kan masih menggaungkan sampai 2030, otomatis masih banyak develop perkembangan-perkembangan pada sistem tersebut. Makanya banyaklah maintenance. Makanya ada yang katanya visanya keluarnya lama banget, approval-nya lama banget karena nusuknya lagi maintenance. Itu ada. Hotel juga gitu nggak bisa nusuk, nggak bisa nge-proofin. Kenapa? Karena ternyata dinusuk di aplikasi nusuk di website nusuknya dia buat nge-proof hotelnya itu ternyata maintenance, nunggu lagi. Ya, jadi nusuk itu sebenarnya inti ya, kepala ya. Semua hal tentang berbau umroh itu dinusuk. Jadi itu. Jadi kalau yang tadi pengalaman kemarin pakai nusuk ya, ternyata pas sampai hotel pihak saya bilang belum ada payment yang masuk dari nusuk, ya itu sama persis sama kayak OTA. OTA pun juga begitu, kadang sistemnya error, bilangnya ada available ternyata nggak ada, atau uangnya belum masuk ke pihak hotel kayak gitu. Jadi ya masalah sistem ini yang memang berat. Kenapa? Karena mereka kan online ya, maksudnya pakai sistem ya, harus ada perkembangan, ada develop, harus ada maintenance segala macam. Makanya ya kalau saran saya baik ke vendor. Vendor pun ada minusnya juga. Jadi semuanya ada minusnya, tergantung kita mengambil kebijakan masing-masing dan menyikapinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, baik Ustaz. Kalau misal nih dari apa namanya, kalau untuk kasus umroh mandiri ini apakah kita juga bisa ambil kamar lewat broker ya? Karena mungkin cuma 1 atau 2 kamar gitu, Ustaz. Ya, jadi saya ingatkan kembali banyak syarikat-syarikat atau perusahaan Saudi yang belum menerima umroh mandiri ya, terutama yang 1 atau 2 kamar, karena mereka orang Saudi tahu sendiri ya, orang Saudi itu nggak kayak orang kita gitu yang kerjanya telaten banget dari jam 7 sampai jam 7. Kalau mereka nggak, kerjaan itu tergantung emut-emutannya dia. Jadi kalau misalnya kita mau nge-approve pun, ya udah nanti tunggu orang Saudi emut aja, emutnya lagi baik, approve-nya cepet kayak gitu. Nah itu sering banget saya kayak begitu. Dan ya itulah salah satu aibnya orang Saudi. Mereka itu kerja sedikit tapi Masya Allah ya, hartanya banyak gitu. Jadi apakah bisa? Kalau dari kita bisa, kalau kita pribadi bisa 1, hotel pun bisa. Saya sering melayani 1 sih. 1 hotel, entah itu bintang 3, bintang 4. Kalau bintang 5 mah enakan OTA ya. Kalau menurut saya enakan OTA kalau bintang 5. Karena kalau bintang 5 biasanya tuh hampir 99% dia nggak pernah cancel secara sepihak. Tapi kalau OTA yang di bintang 3, di bintang 4 itu sering banget yang cancel secara sepihak. Tapi kalau yang OTA yang di bintang 5 itu jarang banget kayak begitu. Gak tahu ya, sistemnya tuh lebih bagus ke bintang 5 dibandingkan bintang 3 dan 4. Tapi kalau misalnya ada yang punya pengalaman mungkin yang ternyata bintang 5 di cancel ya, saya belum, kalau saya pribadi belum pernah mendengar ya. Jadi kalau dari kita bisa banget mau ngambil 1, 2, 3 ya, 1, 2 double itu bisa banget.
Oke, Ada lagi? baik. Nah, kemudian ini dari Faisal Abu Sabit. Kira-kira kalau untuk kasus nusuk ini apakah ada yang palsu? Gitu, Ustaz. Boleh diulangin? Untuk aplikasi nusuk ini apakah ada kejadian di mana ternyata dia pakai aplikasi yang apa namanya, bukan yang itu, bukan semestinya Oh, begitu? kalau sampai saat ini saya belum pernah dengar ya, mohon maaf. Jadi saya belum pernah dengar ada aplikasi nusuk yang nyata menipu gitu ya. Karena emang aplikasi nusuk yang resmi ya nusuknya punya Saudi, cuman satu itu aja gitu. Itu aja yang buat ngeluarin Raudo, yang buat ngeluarin yang bisa beli hotel, itu nusuk satu doang. Cuman balik lagi kalau visa kan kita kan nggak bisa mandiri ya, bukan visa mandiri bahasanya kita yang ngurus sendiri segala macam nggak bisa. Kalau visa itu harus pakai usernya itu pada travel atau agent yang udah bekerja sama langsung dengan Saudi. Jadi buat umroh mandiri yang pengen ngurus visa sendiri ya mau nggak mau tetap lewat travel atau agent. Cuman kita yang diurus mandirinya itu cuman hotel aja, pesawat kayak gitu. Transportasi masih bisa urus sendiri kan. Kalau transportasi bisa pakai HRR, kereta cepat itu lebih enak. Atau misalnya minta dari pihak travel yang menyediakan atau nyewa Mutoif. Biasanya kalau enak tuh pakai Mutoif. Ada lagi? Oh sama ini, Ustaz. Mungkin dari saya pribadi, Ustaz. Jadi kebetulan saya pernah, alhamdulillahnya waktu itu beberapa waktu yang lalu pernah pergi umroh mandiri. Dan waktu saya lagi di Mekah itu saya ketemu misalnya relasi lah gitu ya. Jadi dia pergi sekeluarga, terus 3 hari pertamanya itu dia cari hotel di OTA dulu gitu. Nah, terus setelah itu dia coba nyari hotel-hotel yang lain, ya sehingga selama dia umroh di Mekah gitu ataupun di Madinah gitu ya. Nah, kira-kira apakah dengan aplikasi nusuk ini apa sih, cara seperti itu memungkinkan, Ustaz? Misalkan saya waktu di nusuk mesennya untuk 3 hari pertama saya mau di hotel A gitu. Kemudian tiba-tiba karena satu dan lain hal saya berubah pikiran, saya mau pindah nih ke hotel B gitu. Tapi masih di Mekah gitu. Kira-kira apakah memungkinkan, Ustaz? Ya itu pernah juga jadian kayak gitu ya. Awalnya dia bintang 3, terus grade 5. Itu bisa banget sebenarnya. Tergantung kebijakan hotel-hotel masing-masing ya. Kalau si hotel itu mau nerima oke aja. Jadi ada kadang nusuk ini ya, orang-orang nusuk ini, pegawai nusuk ini kadang rese juga ya. Bahasanya kalau Mama Indo tuh apa ya, nyebelin gitu. Kenapa? Karena mereka tuh kaku gitu. Ada yang kaku banget. Orangnya tuh jadi mereka tuh buat peraturan tuh satu peraturan. Cuman kalau misalnya ada 10 orang, 10 orang itu yang memegang peraturan masing-masing. Kadang nanti boleh iya, kadang boleh enggak, boleh iya atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba upgrade kita misal dari bintang 3 ke 5 ya it's okay selama pihak hotel menyetujuinya kayak gitu. Sama kita juga megang ini ya bukti agreement atau approval, penting banget tuh bukti agreement ya. Bagi visa umroh mandiri bukti agreement tuh penting. Terus CL ya confirmation letter itu penting. Itu penting banget dua itu. Karena yang namanya nusuk ini orang-orang nusuk ini rese-rese gitu. Orang apa ya bahasanya nggak punya kerjaan kan bahasanya nganggur, ada aja kita disentil-sentil ya terutama yang umroh-umroh mandiri. Kemudian tambahan sedikit tadi ada yang bilang termasuk menses telepon broker baru aktif setelah jam 3. Iya kayak gitu biasanya jam 3 jam 4 apa broker-broker. Ya semoga Allah mudahkan kita ke Baitullah insyaallah. Allahumma yassir wa tu'assir. Ada lagi? Oke, baik, Ustaz. Sementara untuk saat ini sudah terjawab semua, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, sudah apa namanya? Mungkin bisa kita cukupkan ya, Ustaz. Terakhir boleh tambah terakhir sekali. Boleh, Ustaz. Ada satu. Saya juga benar nih ada satu lagi bagi yang umur mandiri misalnya bertiga room, 4 room itu buat yang ngambil bintang 3 atau bintang 4 itu biasanya ada average. Average itu bahasanya apa ya? Jadi di hotel itu gak selamanya kita bisa mesen, kita maunya double, triple, double misalnya.
itu kadang nggak bisa gitu. Misalnya maunya kuat semuanya, tiga kuat semuanya, itu nggak bisa. Ada yang kayak begitu. Jadi di bintang 3 itu banyak banget kejadian yang salah paham. Jadi nanti pas tiba-tiba nyampe misalnya 4 kasur jadwalnya jadi 3 triple. Yaitu karena emang ada kebijakan namanya average. Ini banyak banget orang travel yang masih memperhatikan ya, nggak memperhatikan tentang average ini banget. Kenapa? Karena banyak perjalanan sama Madinah. Misalnya Madinah maunya total dilariin triple, mintanya totalnya larinya dilariin ke Queen. Nah ini sering banget kayak begitu, sering banget. Jadi lagi kalau Madinah ini yang belum paling, tapi kalau Mekah tetap ada aja paling itu dia kena average 3,5, 3,3. Bahkan hotel tidak menyediakan kuat. Bayangin hotel tidak menyediakan kuat. Cuman triple aja itu ada. Sekali ada otomatis kamarnya sempit, nambah lagi extra bed segala macam. Kayak gitu. Jadi dipilah-pilih juga hotelnya. Penting juga sih itu. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz Ibnu, terima kasih Ustaz. Ini sedikit pesan sponsor dari sahabat wisata Imani. Mungkin boleh Mbak Fani silakan untuk disampaikan info promonya. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Ditunggu sebentar ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu. Ini mau merekomendasikan hotel dan penawaran spesial nih. Ada hotel di Mekah dan juga hotel di Madinah. Untuk beberapa hotel yang di Mekah ada Sofwah Tower untuk di bintang 5-nya, dan untuk di Olayan Ajat di bintang 4, Snoot Ajat di bintang 3, Nada Ajat di bintang 3. Untuk yang di Madinahnya boleh dilihat ada Haram Madinah di bintang 5, Dalah Al Madinah di bintang 5, Concord Dark Khair di bintang 4, dan Mukhtar Al Ghorbi di bintang 3. Nah, kita tuh ada penawaran spesial umroh mandiri. Untuk Bapak Ibu yang mau pesan minimum pemesanan 7 hari, kita ada diskon 3,5 juta untuk pemesanan 10 room, dan diskon 2 juta untuk pemesanan 6 room, diskon 1,2 juta untuk pemesanan 4 room, dan ada diskon 500.000 untuk pemesanan 2 room. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mau pesen lewat kita di Sahabat Wisata Imani, boleh langsung hubungi ke nomor yang tertera di slide ya. Di nomor 0812-2021-5758, dan hotel-hotel tersebut sudah terdaftar di Nusuk dan bisa approve visa, dan juga ada paket full board tersedia, lalu transaksi aman ke rekening perusahaan, dan kantor kita juga siap untuk dikunjungi, dan juga Bapak Ibu bisa chat langsung atau scan barcode yang tertera di slide ya. Dan berikutnya, dan ini ada beberapa macam-macam hotel yang ada di Mekah. Ada Sofwah Tower, Olayan Ajat, Snoot Ajat, dan Nadia Ajat. Dan ini ada beberapa harga yang dari bulan Juni sampai Agustus di double, triple, quad, dan semuanya itu sudah FB, udah full board yang pasti. Di double itu ada 850, di triple ada 1050, di quad ada 1250. Ini ada di bulan Juni sampai dengan Agustus. Di Olayan Ajat di bulan Juni sampai Juli di 625 untuk double, 725 untuk triple, dan kuatnya di 825. Di 15 Juli dan Agustus juga masih available di 725 di double, triple 825, kuatnya di 925. Dan Snoot Ajatnya di 15 Juni sampai dengan 1 Juli itu di double-nya 460, triple-nya 510, kuatnya 560. Di Nada Ajat juga ada di 15 Juni sampai dengan Agustus. Di double-nya 420, triple-nya 465, sama di kuatnya itu 515. Nah, ini semuanya hotel tersebut sudah full board. Dan ada juga di Madinahnya itu ada Haram Madinah, Concord Al Khair, Qasar Al Ansar, sama di Paradise.
Dan untuk harga-harganya itu di double-nya itu Al-Haram ada di 850, double, triple-nya 950, quad-nya di 1050 untuk tanggalnya dari bulan Juni sampai dengan Agustus. Dan Concorde Al-Khair ada di double-nya 575, untuk yang double-nya, triple-nya 625, sama quad-nya 675. Dan juga Bapak Ibu boleh dicek kembali ya untuk harga-harganya. Lalu ada Kausar Al-Ansor di bulan Juni, saya sebutkan di bulan Juni sampai Agustus ya. Di double-nya itu 500, triple 550, sama quad-nya 600. Dan Paradise ada di double-nya 400, triple-nya 445, 400, sama di quad-nya 490. Untuk yang hotel Mekah Madinahnya yang saya sebutkan sudah full board semuanya. Gitu buat Bapak Ibu kalau misalkan ini ada penawaran, kalau mau pesan boleh langsung hubungi nomor yang tertera di slide di 0812 2021 5758 atau boleh scan barcode-nya gitu. Sekian dari saya. Boleh lanjut ke Ustadz Zikri. Makasih Ustadz. Sama-sama Mbak Fani, alhamdulillah, masya Allah, benar-benar promo yang luar biasa ya. Semoga nanti Iya. Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita bisa cukupkan. Sebelum itu kita jangan lupa untuk ikut sesi dokumentasi. Baik Bapak Ibu punya kameranya. Oke. Baik, saya izin ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sudah waktunya untuk menghadiri webinar kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Zikrian pamit dari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair.